Shalom, saudara kasih Jemaat Kalvari yang dikasih Tuhan dan seluruh yang mengikuti Midweek Worship pada sore hari ini. Mari kita menyiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As we people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan atas pujian. Dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Oh, sekarang dan selamanya. Haleluya. We worship you, Lord. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Kau terima pujian kami dan penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet, you're the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, you're the light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. I was not forget your love for me, and yet my heart believed me to the end. Oh, oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Kau akan hurapi hamba-Mu, supaya firman Tuhan yang diberitakan pada sore hari ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, selamat menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Yvonne. Beliau adalah istri dari Pendeta Petrus Purnama. Saya persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GBS Kalvari Sukabumi, dan juga semua yang sedang mengikuti live streaming ini, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya senang bisa berjumpa dan beribadah bersama-sama dengan Anda sekalian melalui live streaming ini. Kita bisa bertemu lintas kota, lintas daerah, bahkan lintas negara mungkin. Ini semuanya hanya oleh karena kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, junjungan kita. Amin. Bapak Ibu, sejak merebaknya pandemi COVID-19 ini, saya banyak mendengar tentang kekhawatiran, kegalauan yang mengganggu hati rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen juga. Kekhawatiran tentang banyak hal, karena ada banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan, sehingga memikirkan bagaimana kehidupannya, bagaimana keluarganya, apa yang hendak dimakan, lalu bagaimana masa depannya, kapan pandemi ini berakhir, bagaimana kelanjutan kehidupannya, juga bagaimana kalau sampai terkena sakit. Bapak Ibu sekalian, khawatir itu wajar, lumrah. Tetapi jangan tinggal di dalam kekhawatiran. Firman Tuhan mengajarkan kalau kita khawatir, kita bawa segala hal keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Maka damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati kita dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat ini ada terkandung satu kepercayaan penuh, kepercayaan yang teguh dengan kepasrahan diri kepada Allah yang dihampiri. Bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu mau mendengar doanya, mau mendengar permohonannya, dan bukan itu saja, bahwa Allah itu sanggup melakukan apa yang terbaik bagi dirinya. Bahwa Allah itu mau, bukan hanya sanggup, tetapi mau menolong. Sehingga dia bisa menyerahkan, memasrahkan segala masalahnya kepada Tuhan, hingga akhirnya bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Karena tahu bahwa di dalam tangan Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Dan dia bisa memiliki damai sejahtera dari Tuhan, ketenangan dari Tuhan, memerintah di dalam hatinya. Trust in God, supaya jangan khawatir. Tetapi trust ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak datang begitu saja. Dia harus ditumbuhkan. Bagaimana caranya menumbuhkan? Yaitu melalui pengenalan akan Allah. Kalau Anda tidak kenal Tuhan, bagaimana Anda berani mempercayai Dia? Bagaimana Anda berani mempercayakan diri, memasrahkan diri dan segala masalah Anda kepada Dia? Oleh karena itu, pengenalan akan Tuhan itu penting sekali. Saya katakan bahkan lebih penting daripada ibadah kita, lebih penting daripada pelayanan kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang tidak setuju, oleh karena itu saya ajak membaca di dalam Hosea 6 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Ini Tuhan yang berbicara. Dia menyukai pengenalan akan Allah
lebih daripada korban-korban bakaran. Saya aplikasikan seandainya atau seumpama persembahan kita, pekerjaan kita, ibadah kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, kita katakan adalah persembahan, adalah korban bakaran kita kepada Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Dia lebih menyukai kalau kita ini mengenal Dia daripada segala sesuatu itu. Mengenal Tuhan itu lebih penting daripada ibadah kita, daripada semua korban kita, daripada semua perbuatan baik kita, daripada semua pelayanan kita. Hosea 4 ayat yang ke-6 bahkan mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Gawat Bapak Ibu Saudara sekalian. Binasa kalau tidak mengenal Allah. Kenapa bisa begitu? Karena sejak jatuh di dalam dosa, hati manusia itu cenderung jahat semata-mata. Dalam kehidupan kita ini, kita seringkali harus mengambil keputusan. Harus memilih jalan apa yang harus kita tempuh. Kalau kita tidak mengenal Allah yang hidup, Allah yang baik itu, yang selalu menghendaki yang terbaik bagi kita, maka kita tidak akan cari tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak akan tanya pimpinan Tuhan. Bahkan kalau diberitahu sekalipun, kita tidak mau tahu. Kita ambil mau kita sendiri. Apa yang kita anggap enak bagi diri kita sendiri, itu yang kita lakukan. Padahal kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Dan ujung-ujungnya pasti adalah celaka. Ujung-ujungnya adalah binasa. Karena kita ini bagaikan orang buta yang berjalan di dalam kegelapan. Ada jurang pun tidak tahu. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu hati Tuhan yang begitu baik kepada kita, yang selalu menghendaki yang terbaik bagi kita. Kita mengenal kasih-Nya yang tidak terhingga, maka kita akan minta pimpinan Tuhan. Kita cari tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita, dan kita mau menuruti pimpinannya. Dan ujung-ujungnya pasti baik, karena memang Dia menghendaki yang terbaik bagi kita. Ujung-ujungnya adalah kebaikan, adalah damai sejahtera, adalah kehidupan kekal. Amin. Jadi pengenalan akan Allah itu sangat penting. Lebih penting daripada ibadah, daripada pelayanan kita kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia menganggap segala sesuatu di dalam masa lalunya yang dia bangga-banggakan itu sebagai rugi, sebagai sampah, karena dia menganggap pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya, lebih mulia dari semuanya. Kiranya ini juga boleh menjadi sikap hati kita, bahwa pengenalan akan Kristus Yesus itu lebih mulia dari semuanya. Mengenal Allah itu lebih dari segala-galanya, adalah penting bagi kita. Dan kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan memiliki trust kepada Tuhan. Dan kalau kita ada trust kepada Tuhan, maka badai apapun yang menerpa kita, yang seakan-akan hendak menenggelamkan kita, kita bisa memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Kita bisa menghadapinya dengan penuh ketenangan. Bagaimana caranya kita supaya bisa mengenal Tuhan? Segala sesuatu mengenai Tuhan itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus bergaul karib dengan Tuhan, yaitu melalui membaca, merenungkan firman Tuhan, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Kita mengenal Dia secara pribadi.
Dan pengalaman-pengalaman dari Tuhan ini semakin hari semakin banyak. Kita semakin mengenal Dia, kita semakin mempercayai Dia. Sehingga badai apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita bisa menghadapinya dengan hati yang tenang, dengan hati yang pasrah kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan menganggap kita ini biji matanya. Pemazmur mengatakan, siapakah manusia, siapakah anak manusia sehingga engkau peduli kepadanya. Saya katakan bahwa sekalipun penduduk bumi ini banyak sekali, mungkin 6 miliar atau 7 miliar, saya tidak tahu. Kita ini satu orang manusia di tengah-tengah lautan manusia yang begitu banyak. Mungkin kita merasa kecil, tidak berarti. Tetapi di hadapan Tuhan, kita ini berarti. Kita tidak dianggap remeh. Dia begitu mengasihi kita, dia begitu memperhatikan kita, sehingga seakan-akan kita ini adalah satu-satunya manusia yang hidup di bumi ini. Itu dia lakukan kepada kita masing-masing, satu persatu, kepada Anda, kepada saya, seakan-akan kita satu-satunya manusia di muka bumi ini. Begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Itu semua bisa kita pelajari dari firman Tuhan. Bagaimana kita melindungi biji mata kita? Seperti itulah Tuhan melindungi kita. Bahkan mungkin lebih lagi, karena kita ini tidak mampu. Tetapi Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu. Saya mempunyai kesaksian. Ketika saya masih muda, saya bekerja di satu perusahaan pengeboran lepas pantai. Setiap hari itu naik kapal kecil bermotor, kita menyebutnya boat, ya, menyeberang dari Surabaya, melewati Selat Madura, pergi ke Madura, karena di sana kantor kami. Suatu hari saya mendapatkan tugas dari bos, sehingga saya itu berangkatnya siang, jadi tidak bersama-sama dengan pegawai-pegawai lainnya. Jadi saya itu sendirian dengan kapten boat itu. Tahu-tahu di tengah perjalanan mesinnya itu mati. Kapten boatnya itu berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkan kembali mesin itu. Kelihatan dia gelisah sekali. Saya tanya kenapa? Ternyata mesinnya kemasukan air. Dan kalau sudah kemasukan air, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah, boat kami itu terseret arus. Lalu kapten boat ini berusaha membuang jangkar supaya boatnya itu jangan terseret terus, supaya bisa diam di tempat. Tetapi jangkarnya itu terlalu kecil, sehingga tidak ada artinya. Arusnya lebih besar, boat kami itu terseret terus sampai ke laut lepas. Pada waktu itu tidak ada alat komunikasi apa-apa di boat kami. Kapten boatnya ini mengikatkan kaos putih ke tongkat untuk dikibarkan sebagai bendera supaya menandakan bahwa kami dibutuh pertolongan. Tetapi di lautan lepas memang ada banyak kapal-kapal besar. Tapi siapa yang bisa melihat kami? Kalau tidak kebetulan menoleh ke arah kami, tidak akan tahu bahwa kami membutuhkan pertolongan. Pada waktu itu saya hanya berdoa, Tuhan tolong. Dan Tuhan itu yang penuh kasih memperhatikan, mempedulikan saya seorang diri yang kecil ini di tengah-tengah lautan luas. Dia kirim satu kapal nelayan yang dalam tanda petik kebetulan melihat kami, tahu bahwa kami membutuhkan pertolongan, lalu menolong kami. Saya kemudian ditolong sehingga akhirnya bisa sampai ke kantor. Saya ceritakan apa yang sedang terjadi. Kemudian ada yang diutus untuk mencari boat dengan kaptennya. Ternyata boat itu sudah sampai ke dekat Gresik sana. Seandainya Tuhan itu tidak melihat, seandainya Tuhan itu tidak peduli,
entah saya sudah di mana. Yang jelas tidak bisa bertemu dengan saudara-saudari sekalian. Jadi begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Kalau kita mengenal Dia, kita mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman demi pengalaman itu akan menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, trust kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia ini, badai apapun yang menerpa yang seakan-akan mau menenggelamkan kita, kita bisa menghadapinya semua dengan tenang, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu malam ini. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa mengenal Engkau dengan akrab secara pribadi Tuhan. Supaya kami ini Tuhan melalui pengalaman-pengalaman dengan Tuhan semakin mencintai Tuhan. Semakin juga mempercayai Tuhan. Dan kami juga boleh menyaksikannya kepada orang lain. Orang lain juga boleh melihat ketenangan dan damai sejahtera yang Engkau berikan di dalam hati kami. Sehingga mereka juga ingin rindu untuk mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang penuh kasih itu. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan semua doa permohonan kami ini dan juga pujian syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin.